menangani stunting, sisi yang lain kita juga punya balita yang bermasalah gizi lebih. Nah, kalau yang bermasalah gizi lebih mungkin next ya, kalau bisa diberikan untuk materi berikutnya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya dulu karena ini bercerita pengalaman ya. Saya dulu sekitar 20 tahun yang lalu, saya dari awal saya berkarir di Kementerian Kesehatan, saya pegangnya dikasih untuk menjadi pintu untuk kegiatan yang terkait dengan gizi Bu. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya mengambil S2-nya adalah di bidang manajemen bencana. Jadi banyak kejadian bencana kalau Bapak Ibu lihat ya, kita menangani satu sisi menangani yang wasting, yang gizi kurang, gizi buruk gitu ya. Tapi overweight ini jadi satu momok yang sangat sulit ditangani. Pengalaman kami, kalau untuk anak yang overweight ini, nextnya dia begitu beranjak menjadi remaja, menjadi dewasa, masalah penyakit yang tidak menular ini yang sangat sulit untuk kita atasi. Jadi dia sudah overweight, kerusakan metabolik di dalam tubuhnya itu sulit diatasi. Tapi nextnya mungkin kita bicarakan untuk yang overweight. Kalau wasting itu lebih mudah kita tanganinya. Kalau wasting lebih mudah dibandingkan yang overweight. Kemudian remaja juga sama, banyak permasalahan pada remaja. Ada anemia, kemudian juga remaja itu banyak juga yang obes ya. Dengan kondisi kita sekarang kemudahannya, kita kan biasanya melangkah sedikit itu sudah pakai kendaraan ya. Atau mungkin yang kalau dulu dengan sulit kita untuk masih belanja, sekarang dengan aplikasi semua bisa masuk ke rumah tanpa kita perlu mobilisasi kita ke sana untuk bisa sudah langsung diantar ke rumah ya. Jadi itu ada beberapa hal juga yang itu menjadi seperti apa ya. Jadi semua siklus hidup itu ada masalah gizinya. Nah, next kalau kita lihat lagi konsepnya ini dari UNICEF ya. Ini menyampaikan bahwa semua permasalahan gizi yang ada di Indonesia itu poin pokoknya cuma dua. Apakah faktor asupan atau karena faktor perilaku ya. Kalau kita lihat dari asupan yang tidak adekuat, yang dimakan itu kurang dibandingkan yang dibutuhkan tubuh. Bisa yang kurang itu karena berbagai hal, karena memang tidak ada yang dimakan, atau bisa karena penyakit. Nah, penyakit ini juga salah satu yang menyebabkan menggerogoti semua bahan yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian dan juga perlu lebih banyak bahan yang diasup kalau penyakit ini ya. Kemudian berikutnya adalah kebiasaan pola hidup ya, perilaku. Kalau kita bicara konteks kepada balita, balita ini kan kalau tidak diberikan itu kan tidak akan mencari ya. Jadi itu tergantung lagi dari siapa yang mengasuh. Siapa yang mengasuh balita ini. Kalau yang mengasuh itu tidak dapat pemahaman yang baik, dia tidak akan bisa memberikan asupan yang sesuai untuk balitanya. Jadi balik lagi kalau kita lihat untuk ini, untuk pola asuh sangat penting. Jadi dua hal ini yang merupakan satu poin utama kenapa bisa terjadi permasalahan gizi pada seseorang. Faktor asupan dan faktor perilaku. Ya, next berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini terlalu kecil ya, sulit dilihat ya. Tapi inilah gambaran permasalahan stunting yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita bicara stunting, di Indonesia dari hasil data tahun 2023, ada 5 provinsi ini yang paling banyak jumlah stunting secara absolut. Jadi kalau kita lihat dari 38 provinsi di Indonesia, stunting itu banyak menumpuk itu adalah di 5 provinsi ini yang terbanyak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, 5 provinsi ini yang terbanyak. Untuk yang hasil 2024, tambah lagi satu provinsi berikutnya. Ada tambah lagi NTT. NTT itu secara prevalensi stuntingnya tinggi, dengan berbagai upaya itu nanti kompleks ya. Jadi kalau kita bicara stunting, harus semua kita keroyokan, termasuk saat ini Bapak Ibu berkumpul di sini untuk sangat membantu kepada calon pengantin, nanti calon yang akan melahirkan generasi berikutnya, diberikan informasi yang edukasi yang baik supaya nanti siap menjadi orang tua yang menjadi pengasuh nanti ya. Kemudian ini ya datanya kita cukup banyak ini provinsi yang menyumbang kasus stunting di Indonesia. Berikutnya. Slide berikutnya kita akan lihat secara ini hasil-hasil stunting ya, data-data stunting. Kalau Bapak Ibu lihat kita tiap tahun ini ya menurun tuh angkanya ya, stunting yang di bagian atas.
Dari 2013 37,6, kemudian 2018 30,8, 2019 27,7, 2021 24,4, 2022 21,6, dan 2023 itu turun menjadi 21,5. Trennya bagus menurun, tetapi bagian yang kedua wastingnya naik. Bapak Ibu lihat wastingnya dari tahun 2022 sempat naik dibandingkan 2023, 2021. 2023 naik lagi menjadi 8,5%. Wasting ini apa? Wasting ini adalah gizi kurang. Jadi kalau prosesnya kita lihat, kalau anak ya biasanya kalau kita lihat kondisi-kondisi kalau dia udah gizi kurang, kalau tidak ditangani dia jadi gizi buruk, tidak ditangani lagi turun-turunnya akan menjadi stunting. Nah, kalau wastingnya meningkat berarti dia calon akan mulai masuk ke stunting. Jadi ini yang harus dicegah. Kenapa sekarang ini pemerintah fokus kita adalah tidak ada stunting baru. Kita mencegah supaya tidak ada stunting baru yang bisa muncul gitu ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini target kita. Pemerintah punya target kita ke depan untuk RPJMN kita ke depan. Kita akan menurunkan stunting, kita baseline-nya dari 2023 dari 21,5%, kita akan turun menjadi 18,8 di tahun 2025, di tahun 2029 turun lagi menjadi 14,2 dan akhirnya nanti di 2045 Indonesia Emas kita akan mencapai sekitar 5%. Harapan kita begitu. Jadi bisa sesuai. Nah, untuk mencapai ini kita butuh semua keroyokan. Semua kita punya peran. Semua kita punya peran untuk mendukung pemerintah untuk menurunkan, untuk mencegah terjadinya stunting baru. Berikutnya, itu masalah gizi. Nah, sekarang Bapak Ibu kami akan sampaikan ini adalah kebijakan bidang kesehatan dan strateginya seperti apa. Ya. Slide berikutnya. Nah, Kementerian Kesehatan kita sudah bertransformasi. Jadi sejak kepemimpinan yang menteri yang sekarang Pak Budi ya, kita sudah ada 6 pilar ini. Jadi 6 pilar transformasi. Jadi ada yang pertama itu adalah di transformasi di layanan primer. Kemudian yang kedua di bidang layanan rujukan, yang ketiga itu adalah di sistem ketahanan kesehatan, yang keempat itu adalah di pembiayaan, kelima di SDM, lalu yang keenam adalah teknologi. Saya ini adalah di Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga. Kami ini adalah di dalam satu Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Jadi kita akan bicara di pilar yang pertama. Jadi itu adalah tugas kami. Tugas kami yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas. Jadi kita di transformasi layanan primer. Termasuk bagaimana kita memberikan layanan transformasi itu adalah sesuai dengan siklus hidup. Itu kita ada untuk layanan yang sesuai dengan klaster, ya, sesuai siklus hidup mulai dari ibu hamil, kemudian bayi balita, kemudian ada yang sampai dewasa lansia. Seperti itu Bapak Ibu, itu sudah banyak yang kita lakukan, termasuk mungkin Bapak Ibu tahu yang ada di menjadi satu kebijakan dari pemerintah itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis, itu juga bagian dari layanan primer, transformasi layanan primer ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sedikit kita akan menginformasikan bahwa bagaimana kita mencegah. Untuk mencegah kita harus mulai dari dia sebelum ada anak lahir. Jadi pada awal ya, jadi pada remaja, pada calon pengantin. Kemudian pada saat jadi ibu. Pada saat jadi ibu itu adalah sebelum yang pada saat hamil itu harus dijaga ya. Kemudian dan balita ya. Dan ini kami di Kementerian Kesehatan kita ada beberapa indikator. Kalau Bapak Ibu lihat dari indikator ini, mungkin tadi ada yang di situ ya, garis menaik itu 1,7 kali, itu adalah pertanda itulah yang banyak terjadi masalah gizi. Perubahannya itu adalah pada saat penyapihan anak. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan itu berharap kita adalah ASI eksklusif. Tapi setelah 6 bulan, setelah 6 bulan itu adalah si bayi itu mendapatkan makanan pendamping. Nah yang banyak permasalahannya kenaikan itu adalah di mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi biasanya begitu untuk makanan pendamping ASI itu tadi balik lagi kita konsep yang awal. Kenapa terjadi masalah gizi? Asupan.
pola asuh. Pola asuh, kemudian pemberian makanan tidak aman, itu juga salah satu yang menyebabkan anak cenderung turun kondisi gizinya. Jadi kenapa dia naik dari 6-11 bulan? Yaitu tadi, pada saat anak sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Jadi itu beberapa hal yang kita lihat dari tren ya, ada kenaikan dan masalah gizi. Ya, berikutnya. Nah, ini bagaimana mencegah? Tadi kami sudah sampaikan bahwa sekarang kebijakan pimpinan itu adalah kita mencegah supaya tidak ada stunting baru. Bagaimana mencegah? Yang mencegahnya ini bisa kita lihat dari 3 sasaran. Dari sasaran balita, dari sasaran ibu hamil, dan dari sasaran remaja putri. Kalau kita lihat dari sasaran balita, sebetulnya kita pencegahannya bisa cukup banyak untuk balita ya. Poin yang penting supaya kita tahu ini anak kondisi status gizinya sudah bagus atau tidak adalah melakukan pemantauan pertumbuhan yang rutin. Bagaimana anak ini mendapatkan pemantauan pertumbuhan yang rutin? Bisa di posyandu. Bisa di posyandu tiap bulan itu dilakukan pemantauan pertumbuhan. Kemudian yang kedua untuk mencegah itu adalah kalau dia masih baby 0 sampai 6 bulan, makanan yang paling utama bagi dia untuk bayi itu adalah ASI. Jadi hanya ASI saja diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, ini edukasi ini perlu disampaikan kepada si calon ibu nanti ke depannya. Bahwa begitu ada anak itu harus diberikan melakukan pemantauan pertumbuhan yang rutin. Kemudian diberikan ASI usia 0 sampai 6 bulan. Itu hanya ASI saja. Kemudian usia 6 sampai 23 bulan. Nah, itu yang banyak tadi yang tren 1,7 yang meningkat permasalahan gizinya. Diberikan makanan pendamping ASI yang sesuai. Jadi paling tidak ini adalah protein hewaninya. Adalah minimal 2 jenis protein hewani yang ada di makanan si anak ya. Kemudian berikutnya adalah memperoleh imunisasi dasar yang lengkap. Kalau tidak diimunisasi, kerentanan ya terhadap berbagai penyakit. Berikutnya ada desa yang buang air besar sembarangan karena ada infeksi itu tadi ya. Si hygiene-nya kurang baik itu bisa menyebabkan berbagai penyakit infeksi. Lalu dari pencegahan dari sisi ibu ya. Ibu itu melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan secara rutin. Jadi kalau di kami kita mengambil standarnya ada 6 ANC-nya 6 kali. Jadi dari 6 kali itu ada 2 kali dia harus ketemu dokter. Jadi ANC 6 kali itu diberikan pada ibu hamil. Kemudian ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah ya supaya nanti menghindari dia terjadi hal-hal yang berkaitan dengan anemia atau kekurangan. Kemudian remaja putri dari sisi remaja ada screening anemia dan remaja putri diberikan tablet tambah darah. Jadi ini dari sisi untuk yang pencegahan. Sekarang Bapak Ibu kita lihat lagi kita lihat lagi dari sisi untuk memperbaiki kalau sudah terjadi ya. Kalau anaknya sudah terjadi ada masalah gizi, bagaimana cara memperbaikinya? Kita untuk memperbaiki ini ada 2 sisi, dari bayi dan dari balita dan ibu hamil. Dari balita, kalau berat badannya setelah dilakukan pemantauan untuk pertumbuhannya, berat badannya tidak naik, maka balita ini diberikan makanan tambahan. Saat ini program pemerintah kita memberikan PMT lokal. PMT lokal ini diberikan pada balita yang berat badannya tidak naik, balita yang berat badannya kurang, dan balita yang gizi kurang. Jadi dengan atau tanpa stunting itu bisa diberikan. Yang penting ada 3 poin ini. Berat badan tidak naik, berat badan kurang, berat gizi kurang. Kalau gizi buruk itu kita harus tata laksana khusus. Jadi bukan diberikan PMT lokal untuk yang gizi buruk ya. Kemudian dari sisi ibu hamil, nah ibu yang punya resiko kek atau ibu kek kurang energi kronis kita berikan makanan tambahan PMT lokal juga. Jadi kami di Kementerian Kesehatan kita ada program untuk memberikan PMT lokal untuk balita dengan 3 kondisi tadi, gizi kurang, kemudian berat badan tidak naik, dan yang balita yang T ya, yang berat badan kurang. Balita berat badan kurang, balita T, kemudian balita yang gizi kurang. Itu kita berikan PMT. Dengan atau tanpa stunting ya, diberikan PMT lokal. Kalau ibu hamil dengan kek dan resiko kek kita juga berikan PMT lokal. Dan ini sudah dananya itu sebetulnya sudah ada sampai ke daerah. Jadi kita punya dana DAK non fisik
Itu namanya dak non fisik yang menjadi BOK-nya untuk puskesmas. Jadi sudah disalurkan ke puskesmas dan ini pun di tim kami harus memberikan laporan, memantau ini setiap minggu. Jadi setiap minggu di tim kami itu harus melaporkan progresnya untuk PMT lokal ini ke Bapak Menteri. Jadi tiap minggu itu report, kami harus memberikan report, ini loh programnya itu sampai sejauh mana di puskesmas yang sudah melaksanakan, merealisasikan untuk PMT lokal ini. Ya, slide berikutnya. Bapak Ibu, kita akan lihat di sini capaian. Ini kami masih bicara kebijakan ya. Jadi capaian dari sekian banyak intervensi yang diberikan, hanya 3 yang tercapai. Jadi memang tidak mudah ya. Jadi hanya 3 yang tercapai, Bapak Ibu lihat di situ kolom itu TTD pada rematri, TTD ibu hamil, dan MPASI yang beragam. Selebihnya yang lain itu untuk yang apalagi yang ANC. ANC ini sangat sulit ya capaiannya. Jadi di daerah kita juga ANC ini adalah pemeriksaan kehamilan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini dapat membantu kita bersama-sama membantu untuk memberikan edukasi kepada si calon pengantin nanti kalau suatu saat dia hamil, tolong untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Karena kalau dia melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, ada masalah itu bisa ditangani lebih dini. Jadi jangan sampai sudah sampai terakhir kenapa ada komplikasi dan nanti ada janin yang bermasalah, itu sangat sulit untuk ditangani. Jadi ANC ini adalah membantu kita untuk mengurangi mengurangi kematian pada si ibu, kematian pada anak, dan juga untuk lebih kondisinya nanti tidak ada komplikasi ya. Jadi ini adalah hasil potret kita di tahun 2024. Ya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara terkait dengan upaya kita untuk memberikan intervensi kepada ibu hamil dan balita. Jadi di sini kami hanya akan menyampaikan 2 sasaran ini, karena ini yang paling berdampak langsung, yang paling berdampak cukup luas untuk kita berbicara untuk mencegah dan menurunkan stunting. Ya, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk intervensi pada ibu hamil. Pada ibu hamil itu kita perlu dilakukan adalah pemeriksaan kehamilan. Minum tablet tambah darah dan tata laksana kalau ada yang komplikasi. 6 kali ya, minimal 6 kali. Jadi mulai dari awal tahu hamil diperiksakan dan ini harus dicek oleh dokter. Kami berharap sebetulnya ini kan kita kalau di layanan primer sudah ada dari pemerintah itu adalah mendistribusikan USG. USG itu sampai ke puskesmas. Dan sudah dilatih juga dokternya. Jadi sebetulnya bisa menggunakan USG ini kalau ada kondisi indikasi yang diperlukan. Itu yang K1, kunjungan yang pertama. Kemudian seterusnya sampai dengan K5 ya. Jadi K5 jadi K1, K5 itu bisa diberikan untuk trimester yang ketiga, trimester pertama, trimester ketiga itu bisa dengan pemeriksaan dokter bila perlu dengan USG ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu untuk kondisi-kondisi yang kita bisa memberikan edukasi kepada calon ibu ya. Jadi nanti kalau dia hamil, tolong memeriksakan kesehatan secara rutin untuk kehamilannya 6 kali selama kehamilan. Jadi yang kehamilan yang pertama itu 1 kali trimester 1, trimester yang kedua 3 bulan kedua itu adalah 2 kali. Begitu terakhir itu 3 bulan terakhir itu adalah 3 kali. Jadi totalnya itu adalah 6 kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah data-data yang faktor yang menyebabkan angka stunting yang mempengaruhi. Kalau kita lihat sebelum lahir ya, sebelum lahir itu banyak sekali studi-studi yang menyampaikan bahwa ini juga berkontribusi banyak ya. Oleh karena itu memang kita jaga sebelum lahir sudah dijaga si calon bayi, si janin itu dalam kondisi yang baik ya. Kemudian saat lahir juga punya masalah ya. Saat lahir kalau tidak dilakukan dengan baik itu juga terjadi banyak hal yang bisa berkontribusi pada terjadinya stunting. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya gizi ibu terjamin? Nah, ini dia. Bagaimana ibu itu makan sesuai dengan gizi seimbang. Jadi sekarang slogan kita bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Sekarang kita gizi seimbang. Ya. Gizi seimbang maksudnya apa? Memang tidak ada satu makanan pun yang seperti makanan dewa dia lengkap semua, tidak ada.
Jadi harus semuanya banyak makanan, ya beragam ya. Jadi banyak makanan untuk memenuhi kebutuhan makanan tubuh kita. Nah, kalau ibu hamil dan ibu menyusui, kita di Kementerian Kesehatan kita sudah punya panduannya. Ini ada satu isi makan itu dalam isi piringku. Berapa banyak tambahan untuk ibu hamil juga sudah ada. Jadi kalau nanti hamil, kebutuhan energinya trimester pertama ada 180, kemudian trimester kedua tambah 300, trimester ketiga tambah 300. Jadi makin bertambah usia kehamilan, maka jumlah kalorinya makanan yang diberikan itu juga akan bertambah karena anak yang di dalam kandungan itu butuh makan, ya. Jadi makannya itu dari ibunya, ya, diambil makanannya itu dari ibunya. Demikian juga pada saat anak sudah lahir. Jadi itu juga makanannya porsinya juga harus nambah. Jadi kalau ibu hamil itu memang harus ada makanan yang ditambah. Karena ada 2 orang yang makan, ya, di dalam tubuh satu ibu itu. Itu untuk menyusui juga ada tambah untuk 6 bulan pertama ada 330 kalori dan 6 bulan kedua tambah 400. Jadi kalau ibunya kek tadi, jadi kalau ibunya kurang energi kronis atau resiko kek, nah kita menambah lagi dengan pemberian PMT lokal. Jadi selain ini porsi makannya ini kita tambah lagi dengan PMT lokal. Jadi PMT lokal ini sudah diberikan ada di masing-masing daerah, sudah ada dananya, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kita itu yang ibu. Ibu sama bayi, balita itu sama, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini itu adalah buku KIA. Buku KIA ini adalah yang terupdate. Ini yang terakhir yang kita susun. Ada di webnya nanti di belakang, ya. Jadi buku KIA bisa juga diambil di webnya Ayo Sehat dari Kementerian Kesehatan. Ada di Ayo Sehat. Jadi silakan nanti bisa diunduh. Kemudian kami juga menyarankan Bapak Ibu nanti pada saat memberikan bimbingan kepada si calon pengantin, minta mereka juga untuk mengunduh buku ini. Karena nanti kalau suatu saat mereka hamil akan punya anak, mereka bisa baca dulu ada beberapa informasi yang diperlukan baik untuk ibunya maupun nanti untuk anak yang nanti setelah lahir, ya. Jadi untuk yang anak balita yang penting ASI eksklusif, imunisasi lengkap, kemudian pemantauan pertumbuhan dan juga harus disampaikan kalau ada masalah pada anak segera menghubungi tenaga yang berkompeten, ya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah pemberian makan pada bayi dan anak. Nah, ini juga sudah kita juga memberikan pelatihan-pelatihan di daerah untuk PMBA ini. Jadi yang awal begitu lahir itu sudah mendapatkan inisiasi menyusui dini. Jadi bayi begitu lahir sudah ditempelkan ke dada ibu itu untuk mendapatkan cairan kolostrum, ya. Jadi itu tuh apa ya? Satu untuk menambah kekebalan tubuh anak dan itu banyak sekali manfaatnya untuk bayi, ya. Kemudian 6 bulan sampai dengan 6 bulan diberikan ASI saja. Lalu kalau sudah 6 sampai 23 bulan diberikan makanan pendamping ASI dan ASI tetap diteruskan sampai dengan 2 tahun. Jadi ini kalau kita hitung, ya, dari awal kehamilan sampai dengan baduta usia di bawah 2 tahun berarti kan itu 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu harus dijaga, itu adalah periode emasnya untuk si anak, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sudah ada penelitian juga bahwa kecukupan gizi setelah lahir itu hubungannya sangat signifikan terhadap terjadinya stunting, ya. Jadi 6-23 bulan. Kalau tadi yang kami sampaikan setelah 6 bulan itu kan terjadi peningkatan masalah gizi itu karena apa? Karena yang pertama itu adalah karena makanannya, makanan pendamping ASI yang tidak sesuai dengan standar yang kecukupan gizi untuk bayinya, ya. Nah, kalau lihat data ada 3 provinsi yang hanya 3 provinsi yang lebih dari 50% balita yang makannya beragam. Dari seluruh Indonesia, ya. Miris juga, ya. Dari seluruh Indonesia, dari data ini hanya 3 provinsi yang 50%-nya itu balitanya itu makanan beragam. Bahkan ada provinsi yang kurang dari 20% yang makanan beragam. Nggak tahu ini karena memang tidak cukup makanannya, cukup masalah untuk membeli makanan yang cocok, atau karena memang pengetahuannya yang tidak paham, ya. Saya nggak usah jauh-jauh, ya, melihat, ya, kami dulu, ya, ini bercerita kita sharing, ya.
Sharing pengalaman ya. Saya karena dulu di Direktorat Gizi, jadi dulu kami itu dan saya dulu menangani adalah gizi buruk. Dari dulu itu banyak sekali kejadian luar biasa, KLB, gizi buruk. Jadi kalau dulu ya, kita itu sampai sekarang juga masih seperti itu, satu kasus gizi buruk dianggap sebagai KLB, kejadian luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang kami lihat, kami harus turun ke lapangan. Jadi pada saat itu saya termasuk adalah tim yang pertama kali turun biasanya. Karena saya menangani gizi buruk, kemudian juga kebetulan itu adalah pendidikan saya adalah bencana ya. Jadi setiap kali ada outbreak seperti itu pasti disuruh turun ke lapangan. Nah, sangat menyedihkan kita kalau lihat ke lapangan. Ada kondisi yang sebetulnya di daerah itu sebetulnya ya bisa makan sebetulnya. Daerah-daerah yang kalau kita lihat di daerah pantai kita protein hewaninya cukup banyak. Ikan itu kan tinggal diambil ya, tinggal diolah ya. Ikan tinggal diambil tidak beli. Tetapi mungkin karena pengetahuan masyarakat di situ yang sangat minim, itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan, jadi mereka hanya berdasarkan mau membeli saja gitu ya. Em, tidak ada kemampuan ekonomi, tetapi sebetulnya bisa dari sekian pekarangan di daerah-daerah mereka itu kan tumbuh subur, bisa diambil. Sebenarnya Indonesia itu beda ya, kita beda dengan beberapa negara yang seperti di Afrika yang kekeringan. Kita itu sumber yang kalau kita mau makan tuh sebetulnya banyak. Cuma karena banyak pengetahuan yang kurang pas ya, kurang dipahami atau ada dalam tanda petik mitos. Nah itu saya nggak tahu ya, kalau di berbagai daerah itu ada mitos. Dulu kami pernah ya, ada penelitian menyampaikan kepada kami, itu ada beberapa daerah, anak masih bayi yang harusnya belum mendapatkan makanan padat, sudah diberikan makanan padat. Mungkin Bapak Ibu saya nggak tahu dari Lombok, dari mana, nasi pak-pak itu, pernah dengar istilah itu? Dikunyah-kunyah dulu ya, dikunyah-kunyah dulu sama orang tuanya, terus itu makanan padat dikasih ke anaknya. Itu yang terjadi. Kemudian ada lagi yang diberikan, ada komunitas tertentu, baby diolesin madu. Katanya baby harus diolesin madu di bibirnya itu supaya dia tidak lapar. Ya, supaya tidak lapar dan ada tradisi seperti itu. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Saya karena dulu banyak pengalaman seperti itu jadi kita jadi miris ya. Jadi inilah di sekitar ini ya. Dikasih madu, madu itu ada yang namanya bakteri Clostridium botulinum dan itu menyebabkan babynya mencret gitu ya. Itu pengalaman kami ya. Jadi ada juga yang dikasih air tajin. Nah, itu banyak ya. Ada yang dikasih air tajin. Harusnya baby tidak boleh dikasih itu ya kan. Nah, tapi itu pengalaman ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat nanti mungkin boleh dikasih edukasi ya nanti kepada calon pengantin. Ini loh step-stepnya ada beberapa makanan yang sangat tidak boleh diberikan pada bayi. Karena itu berbahaya. Apalagi makanan padat. Makanan padat organ tubuh baby belum bisa mencerna. Belum ada enzim itu yang terbentuk dengan baik untuk mencerna makanan padat. Makanya diberikan dan lambungnya juga masih kecil, ya. Lambungnya masih kecil. Kalau Bapak Ibu nanti lihat ya, kita kalau pelatihan itu kita akan mengasih satu, ada balon inilah umur sekian, sekian besar ini umur sekian bulan gitu ya. Kalau kita ngasih air cairan begitu banyak, ya nggak masuk makanan yang lain ya, dia udah penuh. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, ini imunisasi. Nah, kejadian yang banyak pada anak itu kalau tidak diimunisasi dia cenderung daya tahan tubuhnya itu akan menurun jauh ya. Biasanya ini kan karena kita kalau lihat ya di beberapa daerah ya yang kasus-kasus infeksinya cukup tinggi, kita lihat juga imunisasinya korelasinya cukup tinggi. Biasanya mereka juga banyak juga anak-anak yang imunisasi dasar lengkapnya itu belum semuanya tercover ya. Jadi imunisasi itu juga berperan penting kita untuk supaya stunting bisa tidak banyak terjadi ya. Jadi memberikan daya tahan tubuh yang baik pada anak ya. Lanjut ke bawah lagi. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara stunting, stunting itu sebetulnya itu kalau kita di gizi nih, istilah gizi itu adalah gizi yang kronis. Sebelum dia menjadi kronis, dia akut dulu, jadi wasting dulu kan. Nah, stunting dia tidak tiba-tiba, pasti ada mulai dari awalnya ya. Jadi dia mulai dari tidak naik berat badannya. Kita kalau dulu pakai KMS kita bisa lihat tuh ada BGM ya. Jadi kemudian nanti dia gizi kurang ya. Gizi kurang atau sangat kurang jadi severe wasting jadi gizi buruk ya.
Nanti kalau tidak ditangani jatuhlah akhirnya jadi kronis, jadi stunting. Jadi nggak tiba-tiba. Kalau si anaknya dilakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin, tiap bulan kita akan bisa melihat apakah setelah diplotting di KMS kita akan melihat apakah dia pertumbuhannya baik sesuai dengan yang kalau kita istilahnya itu growth trajectory-nya ya, arah garis pertumbuhan anak. Kalau sesuai berarti bagus, dipertahankan, diberikan pujian, kemudian anak terus dijaga supaya kondisinya tetap baik. Tapi kalau dia mulai menurun, nah inilah yang harus diantisipasi. Harus digali apa yang menjadi masalah. Karena biasanya menurun itu ada faktor asupan yang kurang, faktor penyakit, dan seterusnya ya. Kalau bercara terkait dengan gizi, banyak itu infeksi di Indonesia. Infeksi di Indonesia cukup tinggi ya, beberapa daerah infeksinya cukup tinggi. Ya, karena itu kita perlu mencegah, karena kita takutnya stunting itu apa? Bukan karena postur tubuh saja, tetapi karena kemampuan otak. Ya, kalau tidak ditangani, otak anak tidak berkembang. Tidak berkembang, anak menjadi sangat membebani negara nanti ke depannya. Tidak mampu bersaing dia nanti ke depannya. Tidak mampu dia untuk berpikir dengan baik ya. Jadi oleh karena itu kita mencegah stunting itu sebelum dia terjadi itu akan sangat efektif untuk menyelamatkan sumber daya manusia kita. Ya, slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu kalau kita lihat dari otak ya, perkembangan untuk progres untuk dibentuknya itu sampai dengan balita ya. Begitu lahir otak berkembangnya 25%. Setelah itu dia akan berkembang lagi 1 tahun menjadi 70%. Sampai dengan 3 tahun naik lagi, otak itu terus ya berkembang 85%. Kemudian sampai dengan balita 92%. Ada kemungkinan bertambah? Ada, tetapi kalau sudah sampai dia balita, dia sudah tidak ditangani dengan baik, itu kan sudah maksimal 92, paling nambahnya cuma berapa persen, 8% berikutnya ya. Kalau untuk tinggi mungkin masih bisa. Kan kalau anak itu ada usia-usia tertentu dia akan ada peningkatan tinggi ya. Tetapi otak itu sudah tidak bisa lagi ya. Jadi sudah terkunci di situ. Kenapa kita sangat penting untuk intervensi untuk mengatasi stunting ini perlu ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu untuk balita. Sama seperti ibu. Ibu hamil, ibu menyusui itu ada makanan khusus yang kita lihat dari isi piringku. Balita juga sama ya. Jadi balita makanan yang beragam, untuk yang 0 sampai 6 bulan kan ASI. Setelah 6 bulan ini kita ada lagi ya, ada tekstur untuk balitanya. Makanan untuk 6 sampai 8 bulan itu adalah ASI ditambah makanan pendamping ASI. Dan bentuknya itu harus dalam bentuk yang lumat. Supaya anak mampu untuk mencerna dengan baik. 6 sampai 8 bulan. Jadi bentuknya lumat ya. Jadi bentuk lumat itu seperti kalau kita lihat di sereal itu kan ada ya. Kalau dihancurkan jadi bubur ya seperti itu. Bentuknya lumat. Kemudian 9-11 bulan itu makanannya itu teksturnya bisa lebih kasar. Kita daging-daging cincang itu bisa diberikan pada anak usia 9-11 bulan. Lalu 12-23 bulan itu bisa makanan keluarga. Jadi 12-23 bulan bisa dikenalkan makanan keluarga. Anak biasanya cenderung memilih makanan karena meniru dari orang tua. Ya. Jadi ada anak yang tidak suka makan sayur atau makan buah, itu biasanya tidak dikenalkan oleh keluarganya makanan tersebut. Karena anak itu biasanya dia peniru yang baik. Dia peniru yang baik. Kalau di dalam keluarga tidak pernah dia diperkenalkan oleh satu jenis makanan, dia tidak akan suka makanan itu. Jadi Bapak Ibu kita butuh makanan yang beragam. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus pintar untuk memperkenalkan makanan yang baik kepada anak. Nah mohon nanti Bapak Ibu bisa nanti menyampaikan kepada calon pengantin. Selain dari aspek yang kesehatan-kesehatan yang lain, sisi gizinya ini sangat penting untuk dilihat karena itu berkontribusi untuk menimbulkan kita supaya tidak terjadi stunting ya. Jadi 2-5 bulan makanan keluarga. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini kami juga akan menyampaikan ini ya. Nanti begitu calon pengantinnya nanti diinformasikan kalau sudah punya anak. Nanti kalau ada anak yang mau diberikan, dia membawa balitanya ke posyandu, ini ada pembedaan antara makanan tambahan, penyuluhan, dan pemulihan.
Kalau penyuluhan berarti dia tidak ada masalah dengan gizinya. Jadi anak hanya diberikan itu sebagai pemicu dia ya, ditambah gitu kan, diberikan makanan tambahan penyuluhan. Itu adalah di posyandu biasanya diberikan. Untuk edukasi, kemudian untuk meningkatkan kehadiran. Jadi biasanya itu sebagai pemancing supaya keluarga mau bawa anaknya ke posyandu. Diberikanlah makanan tambahan penyuluhan. Nah, apa yang terjadi di sini Bapak Ibu, kami ingin bercerita sedikit ya. Jadi untuk kami saat ini, kita itu punya banyak sekali untuk pimpinan yang sekarang, mereka itu sangat sekarang ini ya beda sekali dengan pimpinan yang dulu ya. Yang saat ini kita banyak sekali bisa langsung lapor ke Bapak Menteri kita ya. Jadi ada dikasih satu WA group. WA group itu dan kami ada di WA group tersebut. Itu hampir setiap saat kami melihat laporan yang masuk. Termasuk ini, laporan yang masuk yang terkait dengan posyandu pemberian makanan tambahan penyuluhan. Dan ajaib-ajaib memang yang disampaikan. Yang difoto ya, itu banyak sekali yang memang kita juga bingung ya. Mungkin karena ketidakpahaman dari petugas, mungkin juga karena ada konflik interest, jadi ada yang memanfaatkan itu sebagai satu kepentingan untuk pribadi, kita nggak tahu apa motifnya ya. Tapi banyak sekali yang menurut kami itu luar biasa ya. Jadi ada makanan-makanan, Bapak Ibu tahu makanan yang sering diberikan PMT penyuluhan ini adalah makanan-makanan kemasan yang tidak baik untuk kesehatan balita. Apa yang tidak baik yang kami sampaikan? Tinggi gula. Bapak Ibu bisa bayangkan makanan-makanan kemasan yang kadar gulanya sangat tinggi. Apa yang terjadi nanti? Anak begitu dia suka, dia akan meminta untuk beli. Begitu dia sudah mencoba makanan-makanan itu, dia merasakan enak taste-nya, dia akan coba merasakan itu dan itu sebagai standar awal dia untuk nanti next makanan berikutnya yang akan dia asup. Jadi itu yang kami khawatir ya. Kemudian berikutnya makanan apa? Makanan yang tinggi garam. Ya, tinggi garam itu banyak dalam makanan kemasan. Gula, garam, terus pewarna buatan. Ya. Jadi kami pada saat di situ melihat itu ada foto yang dikirimkan di situ di laporan itu. Memang tidak baik makanannya ya. Jadi kita juga sangat ternyata kompleks ya. Kalau kita bicara untuk balita itu kompleks, termasuk makanan-makanan yang diberikan pada saat pemberian di posyandu PMT penyuluhan. Nah itu tolong nanti disampaikan kepada si calon pengantin nanti kalau saat punya anak, mereka juga harus paham makanan apa yang baik untuk anaknya bisa diambil dari buku KIA. Di situ cukup banyak ya buku KIA nanti perkembangan anak usia segini, bagaimana yang harusnya tepatnya gitu ya ada di situ. Oke lanjut berikutnya. Nah, tadi kalau penyuluhan, sekarang PMT pemulihan. PMT pemulihan itu diberikan berarti si ibu hamil dan balita ini punya masalah gizi. Jadi tujuan kita memberikan PMT ini adalah supaya balita ini berat badannya itu meningkat adekuat sesuai yang kita harapkan. Kemudian ibu hamil kita berikan PMT ini supaya ibu hamilnya itu nanti berat badannya dia itu akan sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian juga ini diberikan ada 2 sasaran tadi ya. Jadi PMT, kalau PMT penyuluhan itu adalah untuk memancing supaya balita mau ke posyandu. Itu bukan yang bermasalah gizi. Kalau PMT pemulihan itu untuk balita dan ibu hamil yang punya masalah gizi. Kalau ibu hamil kita berikan PMT pemulihan yang lokal yang saat ini kita berikan itu adalah untuk ibu hamil yang punya resiko kek atau ibu hamil yang sudah kek. Yang sudah kek kita bisa lihat dari lingkar lengan, resiko kek lingkar lengan atasnya lilanya 23,5 cm, di bawah itu berarti dia resiko kek. Kemudian yang kek itu bisa kita lihat dari IMT atau indeks massa tubuhnya sebelum hamil atau pada trimester pertama timbangannya itu adalah dia masih di bawah 12 minggu itu kurang dari IMT-nya kurang dari 18,5. Jadi itu bisa kita lihat untuk yang sasaran untuk ibu hamil. Kalau sasaran untuk balita yang kita lihat itu adalah balita bermasalah gizi adalah balita yang berat badannya tidak naik. Berat badannya tidak naik itu balita bermasalah gizi. Diberikan juga pada balita yang gizi kurang dan juga balita yang
berat badan kurang. Dengan atau tanpa stunting ya. Jadi mau dia dengan stunting atau tidak stunting, kalau dia punya 3 masalah ini, jadi yang T, berat badan kurang dan gizi kurang, itu diberikan PMT pemulihan, PMT lokal. Tapi kalau gizi buruk ini tidak menjadi sasaran pemberian PMT lokal. Karena kalau gizi buruk itu harus ada tata laksana khusus ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini bedanya ya. PMT pemulihan dan PMT penyuluhan. Kalau PMT pemulihan sasarannya itu pada seluruh balita. Kita tidak melihat dia punya masalah gizi atau tidak masalah gizi. Semua balita yang hadir di posyandu kita berikan PMT penyuluhan. Dan ini jangka waktunya sebulan sekali diberikan di posyandu. Kalau PMT pemulihan itu sudah jelas kalau untuk pemulihan berarti diberikan kepada sasaran balita. Kalau di posyandu itu yang bermasalah gizi. Ya. Yang bermasalah gizi dan ini diberikan dalam kurun waktu tertentu, kemudian juga bisa dari kunjungan rumah ya. Lanjut berikutnya. Nah ini Bapak Ibu bukunya. Jadi bisa diunduh ya di webnya Ayo Sehat ya. Dan ini gratis pengunduhannya. Jadi nanti begitu menyampaikan kepada memberikan edukasi pada calon pengantin, silakan minta masing-masing catin itu untuk mengunduh buku ini. Jadi buku ini informasinya cukup lengkap untuk ibu maupun untuk balita ya. Lanjut. Ya. Ini bagian yang terakhir yang akan kami sampaikan ya. Slide berikutnya dua slide terakhir ya. Dua slide terakhir ini ya, lanjut. Kami minta bantuan kepada Bapak Ibu selaku pembina untuk memberikan edukasi, pembina untuk di gereja, untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Nanti pada saat memberikan edukasi kita untuk kita mencegah dan untuk mempercepat penurunan stunting, 2 sasaran kita. Jadi informasi yang bisa diberikan untuk sasaran balita dan sasaran pada ibu hamil. Materinya kalau untuk balita bisa kita sampaikan bahwa untuk rekomendasinya bayi itu lahirnya itu harusnya di fasilitas kesehatan. Kalau di sini Bapak Ibu yang hadir tuh skupnya untuk daerah seluruh Indonesia kah? Atau bagaimana ya? Ya, Jabodetabek ya. Yang seluruh Indonesia, oke. Berarti Bapak Ibu mohon sekali mungkin dapat disampaikan bahwa ini rekomendasi kita bahwa bayi itu lahirnya itu adalah di Vaskes. Kenapa? Karena resiko sekali kalau lahirnya misalnya, saya nggak tahu di daerah-daerah apa masih ada dukun bayi, dukun beranak ya, zaman dulu ya. Ya, itu termasuk fasilitas kesehatan. Jadi yang termasuk fasilitas kesehatan yang ada tenaga kesehatannya itu ya oke ya. Jadi itu di fasilitas kesehatan. Karena kalau di tempat yang tidak aman itu juga kasihan untuk ibu dan bayi yang dilahirkan ya. Pasti nanti kalau ada kondisi-kondisi kita kan tidak tahu ya kalau kelahiran itu apalagi yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Bisa saja ada kondisi-kondisi komplikasi. Poin yang kedua, setiap bayi itu harus diberikan ASI. Jadi ASI 0 sampai 6 bulan itu ASI saja yang diberikan. Tidak ada makanan tambahan lain yang tadi kami sampaikan ya. Berbahaya diinformasikan kepada si calon ibu. Jadi si calon ibu dan saya nggak tahu kalau bimbingan pernikahan itu apakah nanti si keluarganya ada yang ikut atau apa? Atau hanya pasangan calon pengantin saja? Oke. Iya, ada baiknya juga melibatkan keluarga. Karena nanti biasanya itu kan banyak juga peran keluarga ya. Peran keluarga mengambil keputusan. Jadi biar nanti dengar gitu ya edukasinya. Karena kebanyakan nih di yang kita tahu nih, kadang-kadang si apa yang bersangkutan tidak berdaya karena semua keputusan itu adalah orang yang lebih tua yang mengambil keputusan ya. Jadi eh, diberikan ASI, kemudian berikutnya adalah apalagi kalau pola asuhnya zaman dulu ya. Pola asuh zaman dulu kan, zaman dulu aja dikasih ini nggak apa-apa ya. Sehat-sehat aja anaknya kan. Ya kan? Itu yang ada, pernah pengalaman juga kami dulu ya. Anak dikasih pisang coba. Masih baby dikasih pisang. Akhirnya tuh nggak bisa cerna kan.
nggak bisa cerna, masuklah rumah sakit. Jadi waktu itu kami ada kegiatan yang balik lagi saya bilang pengalamannya. Jadi waktu itu pelatihan kami tata laksana gizi buruk, begitu kami di rumah sakit itu ngelihat lah, aduh kasihan baby tuh apa gas perutnya itu ya sampai dia obstruktif gitu kayak gitu. Itu karena nggak bisa cerna makanannya, itu nggak cocok gitu loh, nggak bisa dicerna untuk perut baby gitu. Itu banyak masalah ya. Jadi ini pengalaman karena apa? Ya diberikan sama orang tuanya karena si ibunya bekerja atau ibunya nggak tahu lah kan kita sekarang cuti melahirkan tuh berapa bulan? Cuma 3 bulan ya. Cuma 3 bulan. Selama itu diasuh oleh siapa? Orang tua di rumah. Orang tua tidak punya pengetahuan. Zaman dulu dia begitu saja dipikir dikasih gitu kan. Nah itu juga ya. Berikutnya adalah setelah 6 bulan itu mulai diberikan makanan pendamping ASI. Jadi nanti bisa dibaca di buku KIA. Itu ada lengkap ya. Makanan pendamping ASI yang cocok itu apa gitu ya. Ada menu-menunya juga. Tetap diberikan ASI sampai 2 tahun. Kemudian setiap balita itu harus dilakukan pemantauan pertumbuhan yang rutin di posyandu. Jadi kalau sudah punya anak, jadi setelah anak lahir setiap bulan tuh mesti dibawa ya ke posyandu untuk ditimbang. Kemudian bila balitanya itu ternyata berat badannya tidak naik, itu pemberian PMT lokalnya itu bisa dapat ya dari ini saat ini masih ada programnya. Itu bisa dapat itu adalah selama 2 minggu. Kalau berat badannya tidak naik itu 2 minggu. Kalau berat badannya kurang itu lebih lama lagi untuk pemberiannya bisa sampai itu adalah 4 minggu. Kemudian kalau bergizi kurang itu diberikan 8 minggu. Jadi seperti itu untuk pemberian PMT lokalnya. Kemudian untuk gizi buruk itu harus ditata laksana dan diberikan informasi lengkap. Ini poin-poin yang disampaikan nanti minta bantuannya Bapak Ibu untuk poin-poin yang disampaikan untuk sasaran balita. Kemudian untuk sasaran ibu hamil, jadi setiap ibu harus melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kesehatan kehamilan. Jadi ANC-nya itu minimal 6 kali selama dia hamil. Minimal 6 kali selama dia hamil, kemudian dia bisa mendapatkan pemeriksaan oleh dokter ya, paling tidak ada 2 kali. Kemudian setiap ibu hamil minum tablet tambah darah. Nah sekarang kita ada lagi untuk yang pengganti tablet tambah darah itu kita ada MMS ya. Itu adalah multiple vitamin. Itu juga ada 15 vitamin dan mineral, lebih lengkap ya, lebih lengkap dan itu tidak banyak efek sampingnya yang dirasakan untuk MMS ini. Jadi TTD juga sekarang sudah tidak banyak, sudah banyak yang berkurang ya efek samping yang di ini. Kemudian ibu hamil yang kek atau resiko kek dia mendapatkan PMT lokal lebih lama 120 hari. Ya, slide yang terakhir kesimpulan kita yang terakhir ini adalah ya, boleh lanjut ke slide yang terakhir. Bapak Ibu, ini adalah bagian terakhir dari yang kami paparkan sebagai kesimpulan. Yang pertama, percepatan penurunan stunting kita fokus pada upaya untuk mencegah tidak ada stunting baru. Jadi ini ke depan nanti di RPRPres yang akan disusun ini yang akan ditetapkan bersama dengan semuanya. Ditetapkan bahwa kita sekarang fokusnya adalah mencegah tidak terjadinya stunting baru, sambil juga kita terus berupaya untuk mempercepat penurunan stunting yang ada. Ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, upaya pencegahan pada ibu hamil dan balita itu dampaknya itu lebih luas. Oleh karena itu kita perlu memperkuat. Nah, Bapak Ibu, kita semua berperan untuk supaya upaya ini bisa berjalan, bisa maksimal tanpa kita meninggalkan untuk intervensi pada remaja. Namun dua sasaran ini, ibu hamil dan balita ini yang mempunyai dampak yang lebih luas kalau kita bicara untuk kita mencegah terjadinya stunting baru. Nah, poin yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa ini kami minta bantuan dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan peran dari Bapak Ibu selaku pembina untuk gereja melalui bimbingan calon pengantin dalam memberikan edukasi. Nah, edukasinya bisa disampaikan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui intervensi yang bisa kita berikan pada ibu hamil dan balita. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kita lebih banyak bisa Bapak Ibu juga bisa sharing ya dari kami yakin Bapak Ibu sudah di bidang ini untuk memberikan pembinaan pada gereja itu pasti sudah banyak pengalaman. Mungkin bisa sharing kepada kami supaya nanti mungkin apa saja sih yang selama ini yang menjadi tantangan ya mungkin ya
yang jadi kita bisa diskusi bersama dan mungkin kami juga tidak tahu mungkin ya tantangan seperti apa, dan kalau bisa kita saling sharing, saling memperkuat satu sama lain untuk upaya penurunan pencegahan stunting baru dan penurunan stunting ini akan sangat banyak manfaatnya, terutama kalau kita bicara untuk edukasi-edukasi yang dibutuhkan oleh calon pengantin. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita mungkin bisa lanjut dengan diskusi ya Ibu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Julina. Sepertinya Ibu sangat ingin dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di sini aja ya. Sepertinya lebih komunikatif begitu ya. Berarti dengan satu Ibu Julina dalam menerangkan tadi menarik sekali. Karena kenyataannya begitu. Misalnya yang disebutkan anak kurang dari 6 bulan itu rata-rata Bu di daerah dikasih pisang Ambon. Katanya harus dikerok-kerok gitu, disuapin. Ada yang kuat, tapi ada yang tidak. Kalau bapak-bapak mungkin nggak melihat, tapi ibu-ibu itu loh tiba-tiba, atau yang putrinya yang berbuat itu. Piye toh anakmu luwe, piye gimana anakmu lapar ini, kasih itu pisang Ambon dan sebagainya. Dikasih air putih dan juga madu itu. Luar biasa. Karena itu dialami oleh keluarga kami. Kemarin saya mendapat cucu juga begitu. Kok kelihatannya lapar, tapi saya nggak berani. Karena otoritas kan ke anak yang lebih mengetahui begitu. Karena saya kalau mau menyentuh nanti dia, gitu. Anak-anak sekarang begitu Bu. Ya, ini mungkin bapak-bapaknya lebih banyak. Boleh. Kita mulai dari pengalaman ibunya nanti ya Bu. Mesti banyak ini Ibu. Coba bapak-bapak. Ya, ya banget ini. Dimulai dari Bapak, coba disebutkan Bapak, Mama dan dari video. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Itu dia suka gitu. Punya gue sukanya gue suka gitu. Ya, masalah stunting ini menarik. Apa yang Bu Dokter katakan tadi jujur, air tajin, pisang, madu itu saya atau kami alami. Saya nggak tahu. Ini 21 tahun yang lalu ketika kehamilan anak saya pertama. Kami tinggal di daerah di Banyuwangi yang bisa dibilang jauh dari kota. Kondisinya puskesmas ada tapi tidak ini loh, tidak di video setting ada 26 partisipan. Sementara dokter sangat mahal. Video setting. Dan kondisi kami ya bisa ya kami bersyukur. Artinya males kan lu ini lagi cerita apa-apa. Ini kan cuma di sini enggak. Tetapi yang kami alami kan cuma di sini. Di saat kehamilan kami hanya bisa konsultasi dengan dokter kan nggak nyampe itu dengan kondisi yang terbatas di puskesmas. Dan ketika saat melahirkan, ya puji Tuhan dokter tersebut memberikan subsidi sehingga kelahiran berjalan dengan aman. Kelahiran normal, aman. Namun ada satu kendala yang kami alami di mana air susu tidak kuat. Ya nggak tahu orang ngomong dihabisin bapaknya. Ya tapi itu yang kami alami. Asi itu nggak kuat. Sementara dengan kami aksi eksklusif itu anak sebetulnya asi nggak kuat sehingga ya tadi yang dikatakan ya ada orang tua yang mengatakan udahlah berikan air putih dengan gula, percaya sama yang di atas. Ya, saya berpikir kalau air putih dengan gula bayi seperti ini ya benar bisa bingung. Tapi ya kita nggak bisa mengatakan apapun karena kondisi yang seperti itu. Akhirnya solusinya ya air tajin tadi. Madu itu bukan untuk kelapar. Waktu itu diberikan pengetahuan bagi kami madu itu untuk ketahanan tubuh. Dioleskan di bibir. Lalu bersama yaitu tadi pisang tadi. Dan itu kita berikan kepada anak sejak usia 2 bulan. Syukur. Ya sehat. Suara kenyatannya itu. Lalu mohon petunjuk bagaimana solusi kita feelingnya lu kayak kerasa lu kesedut kondisi itu jadi kayak kalau mau mencari lu tahu nggak sih orang geser meja luar biasa. Karena kawan kami memang susu formula terbaik itu adalah susu yang pertama kali diterima oleh anak, bukan karena merek tapi kata yang itu yang pertama. Yang kedua, adakah faktor keturunan gen yang menyebabkan stunting tadi? Misalkan, ya memang
ini memang dari awalnya kakek nenek Dari online nanti Pak, pasti ada yang banyak yang udah pada protes nih. ya seperti ini. Adakah Pak? Kasih Dan jika itu nggak ada ada di bagaimana sini. solusinya? Bikin betul Apakah di awal ada tindakan-tindakan khusus dari Kementerian Kesehatan khususnya udah kirim berapa kali. ketika menghadapi kondisi itu, apakah ada perlakuan khusus karena ini hubungannya kembali dengan ekonomi, ya harus konsultasi dokter, ya harus, ya saya bersyukur BPJS sekarang sudah lebih baik, artinya penanganan itu bisa lebih maju, ya kita yang di kota mungkin bisa berubah, tapi bagaimana yang terima kasih. Makasih Bapak. Saya lagi ini aja ya Bu ya, kasih tanggapan langsung ya supaya nggak lupa ya. Ini tadi yang disampaikan ya Pak ya, ASI-nya nggak keluar ya. Kemudian ya, kalau kita bicara ASI ya, jadi ini kembali lagi ya, yang memproduksikan di dalam tubuh ibu. Kalau ibunya punya banyak sekali kecemasan, banyak sekali permasalahan ya, itu nggak bisa keluar ASI. Dia karena hormon ya, ASI-nya nggak bisa keluar kalau ibunya kecemasan. Kemudian ada juga begitu baby lahir itu ada yang namanya istilahnya baby blues ya. Jadi itu faktor yang itu di luar kendali si ibu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Lingkungan sekitarnya itu harus sangat mendukung, harus paham kondisi si ibu pada saat itu. Jadi akan sangat kadang-kadang lingkungan sekitar tidak paham, itu yang menyebabkan menambah beban dari si ibu setelah melahirkan. Jadi ASI tidak keluar. Bagaimana caranya? Nah, kalau kami di Kementerian Kesehatan kita itu punya ada kegiatan untuk kita memberikan peningkatan kapasitas bagi tenaga, kemudian juga para konselor. Ada beberapa konselor di daerah juga bisa membantu. Caranya bagaimana? Ada pijatan khusus. Jadi ada pijatan khusus itu bisa dibantu, bisa diajarkan kepada keluarga atau bapak atau suami ya atau keluarganya yang bisa untuk bisa bantu untuk membuat si ibunya lebih tenang, lebih bisa rileks gitu. Ada pijatan khusus. Pijatan itu akan menyebabkan hormonnya itu akan lebih cepat untuk menghasilkan ASI. Ya, seperti itu Pak. Itu pengalaman dari kami. Kalau kita juga ada peningkatan kapasitas untuk bagaimana untuk menyusui, konselor untuk menyusui itu ada. Jadi ada beberapa materi yang diberikan. Jadi yang pertama itu adalah berikanlah dukungan kepada si ibu. Jadi ibu merasa dia tidak sendiri. Mungkin tidak sulit untuk dia ungkapkan karena ada beberapa hal yang di luar kendali si ibu. Atau mungkin juga karena ada banyak faktor ya, tidak siap menjadi ibu, itu juga salah satu selain faktor-faktor yang tadi kami sampaikan. Bisa, sangat bisa. Itu ada tekniknya untuk pijatan supaya ASI bisa lancar keluar ya. Satu lagi, tolong Bapak Ibu nanti karena sudah tahu informasinya, tolong disampaikan kepada si calon pengantin ataupun keluarga, kalau nanti punya anak, jangan diberikan makanan apapun dari 0 sampai 6 bulan selain ASI. Kecuali kalau ibunya punya kondisi khusus yang tidak memungkinkan ibu bisa memberikan ASI. Kecuali itu. Dan itu pun harus ada dari dokternya nanti yang menilai ya. Jadi kalau ibunya kondisinya tidak ada masalah, berikan hanya ASI saja. Jangan ada tadi yang apa tadi madu. Madu itu sangat tidak boleh ya Pak. Dari pengalaman kami untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan tata laksana gizi buruk, banyak kejadian anak gizi buruk salah satunya ada faktor infeksi. Mencret terus-terusan ya, dikasih makan gak bisa. Itu juga ada salah satu kejadian itu dikasih madu. Madu itu ada bakteri Clostridium botulinum namanya. Jadi itu yang menyebabkan mencret terus pada anak. Kalau bayi kehilangan cairan, cepat sekali dropnya ya. Jadi karena itu yang kita khawatirkan. Kemudian tadi pisang itu juga tidak boleh diberikan pada yang tadi yang usianya masih sangat muda ya. Itu nantilah setelah dia makanan pendamping ASI diberikan itu boleh diberikan pisang lumat gitu boleh ya. Itu Pak ya. Terus apalagi tadi? Tajin itu juga ya tidak kalau baru awal tuh jangan ya. Ya salah satu itu bisa membantu. Diberikan makanan yaitu loh yang sumber kacang, daun katuk, kemudian yang tahu nggak ada edamame apa tuh kacang itu, terus apa lagi kacang-kacang bubur kacang hijau biasanya ibu hamil suka dikasih itu. Iya, nggak apa-apa, ibu hamilnya ya yang dikasih ya. Ibu menyusui ya, ibu setelah itu ya biar ASInya lancar. Itu bisa. Jadi
Ini karena kondisi-kondisi khusus yang dimana ada konselor yang dibatalkan untuk tambahan. Maka langsung ke puskesmas ataukah ke tempat yang ada link khusus nggak untuk kalian? Oh iya, coba Ini ya, yang pengampuan untuk pelatihan itu. Kita sebetulnya kalau dulu, kenapa kita butuh si konselor ini? Kami sebetulnya kita punya pemetaan untuk konselor yang ada di seluruh Indonesia. Harusnya punya. Kalau dulu setahu saya punya, tapi saya nggak tahu karena sekarang saya sudah tidak di bagian itu lagi. Jadi kalau dulu kami punya. Kenapa kami punya pemetaan konselor yang ada di seluruh Indonesia? Karena pada saat kejadian bencana, Bapak Ibu. Jadi pada saat terjadi bencana, kita akan menggerakkan itu konselor-konselor kita untuk membantu. Siapa tahu kalau di lokasi tempat pengungsian itu ada yang ibu baru melahirkan. Nah itu perlu tuh kondisi stres seperti itu, kemudian bagaimana cara pemberian ASI yang tepat. Kadang-kadang kan kalau ibu yang tidak paham, anak itu dipikir nangis terus karena apa? Pelekatannya tidak baik gitu loh. Jadi tidak mampu anaknya itu untuk mengambil puting susu ibunya. Jadi dia tidak mampu untuk mengisap seperti itu. Jadi akhirnya tuh malah bikin ibunya sakit ya kan. Anak tidak mampu mengisap, air susu diproduksinya misalnya itu kan jadi bengkak gitu ya. Itu. Jadi kita punya dulu. Nanti saya tanyakan dulu ya Pak, karena saya juga nggak tahu sekarang apakah masih ada pemetaan tuh konselor yang ada di mana-mana gitu. Kalau dulu ada. Kalau misalnya kita mau lebih spesifik lagi untuk tahu, biasanya masing-masing dinas kesehatan punya itu petanya biasanya. Karena mereka butuh itu untuk pada saat kalau ada bencana, kita pasti akan menggerakkan si konselor ini. Konselor itu bisa siapapun ya, jadi bukan harus tenaga kesehatan, tidak juga. Bisa siapapun dan mereka itu yang ini bisa ikut dalam pelatihan. Bagaimana cara nanti untuk pemberian ASI yang tepat, mengenal bahwa inilah yang makanan-makanan yang tepat untuk si ibu gitu. Ibu tuh bagaimana supaya produksi ASINya banyak seperti itu. Khususnya untuk perlekatan. How did you get pregnant? Accidents still happen, guys. Iya. Itu ya Pak. Terima kasih. Mungkin dari kita ada 2 nanti Zoom ya, karena ini minta terus ini dari Zoom. Iya, Bapak, ya dari Ibu, ya silakan Ibu Pendeta. Baik, selamat pagi Ibu Dokter. Saya Riana dari GKOI. Yang saya mau tanyakan untuk tindakan preventif menanggulangi kekurangan gizi ya untuk remaja. Untuk remaja putri kan bisa diberikan tambahan tablet penambah darah. Nah itu diberikannya itu secara berkala atau terus menerus waktunya sehingga karena kan terkadang untuk yang sedang datang bulan misalnya, itu kadang-kadang juga mengalami drop ya. Nah itu saja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ya, kalau untuk program pemerintah kita memang ada khusus di sekolah ya. Kelas 7, kelas 10 itu ada khusus di sekolah. Itu ada pemberian untuk ini nanti tablet tambah darahnya itu 26 tablet ya. 26 tablet sekarang. Yang sekarang ini 26 tablet. Itu diberikan biasanya seminggu sekali cukup. Iya. Iya. Tapi memang untuk putri ya. Ya. Iya, terima kasih. Mungkin kita online dulu ya, baru onsite. Ya, Bapak Ibu yang raise hand di online, kami berikan 2 penanya. Yang pertama adalah Titik Gideon Bartim. Kami persilahkan, Titik Gideon Bartim. Tolong dari mana, gereja mana, bisa dijelaskan Bapak, langsung bertanya. Masih, udah. Oh ya, selamat pagi Bu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Titik Gideon dari penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur. Hanya sedikit mengomentari ya Bu ya, karena mungkin saya agak melebar sedikit masalah stunting ini. Saya rasa masalah stunting di Indonesia ini sangat kompleks karena
Kalau di negara-negara maju ya bukan stunting yang dibahas, masalah obesitas justru terbalik. Tapi di negara Konoha seperti ya di sini di maksudnya sila yang kelima itu masih keadilan sosial itu masih belum terwujud. Jadi pembangunan infrastruktur, kemudian lapangan kerja masih sangat terbatas, fasilitas-fasilitas belum merata di setiap daerah. Dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kayak pemberantasan kemiskinan dan stunting saya rasa. Jadi kalau kita cuma hanya berbicara hal-hal teknis saja, tanpa misalnya sistem di pemerintahan kita, keadilan sosial masih belum terwujud, ya kesejahteraan masyarakat belum terwujud, ini besar sekali pengaruhnya terhadap stunting ini. Tadi ada juga menyinggung masalah nelayan, para petani. Yang saya tahu di daerah-daerah dimanapun itu banyak cuma kuli, Bu. Misalnya petani nggak punya fasilitas, nggak punya perahu, nggak punya alat tangkap, jadi mereka kuli. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri itu sangat kurang, sangat tidak mampu kebutuhan dasar. Apalagi kalau untuk memenuhi ini. Jadi pengaruhnya ini besar sekali. Kemudian belum lagi di daerah-daerah misalnya di pedalaman yang jauh bahkan tenaga medis itu hampir tidak ada. Ada mungkin dibangun fasilitas. Di atas kertas, oh ada petugas di sana, tapi petugasnya tidak berada di sana. Mereka ada di kota, tidak mau tinggal di tempat terpencil. Jadi mungkin arahan bimbingan kepada masyarakat ya kurang banyak dilakukan. Jadi saya pikir ya, pemegang atau stakeholder dari bangsa kita ini betul-betul harus memperhatikan semua ini, bukan cuma sekedar hal-hal teknis yang kita bicarakan seperti ini, tetapi ya pemerataan dan seluruh infrastruktur daerah itu kan hal-hal penunjang lainnya supaya masyarakat itu dapat bekerja sejahtera itu sangat penting dulu. Memang di negara maju tidak berbicara masalah ini, justru ya terbalik begitu. Jadi sebenarnya itu masalah di negara Konoha saja saya rasa yang cukup ini. Terima kasih, Bu. Ini apa ini? Oh iya, terima kasih. Ini sepertinya ada satu harapan bagaimana soal keadilan dan sebagainya untuk rakyat. Sepertinya Dr. Juliana nggak menjawab ya Bu ya? Iya, Atau- terima kasih banyak ya Pak. Itu harapan bersama ya. Kita mungkin sedikit ya Bu, sedikit tanggapan. Sebetulnya kalau yang saat ini kami terlibat di stunting ini, untuk penanganan stunting ini, kita sudah banyak sih ya bertemu dengan teman-teman dari kementerian lembaga. Sebenarnya sudah dipikirkan sih, cuma memang karena tiap daerah itu berbeda-beda ya cara untuk penanganannya. Jadi itu juga memang butuh banyak pihak yang bekerja sama. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat satu daerah itu berbeda untuk penanganannya, tempat lain berbeda. Dan yang tahu cara untuk menangani di daerah itu adalah teman-teman yang ada di daerah itu, karena budaya ya satu. Itu mungkin sedikit ya, kami mengangkat sedikit ya. Budaya lokal itu sangat berpengaruh pada apapun keputusan yang diambil di satu wilayah. Contoh lagi ya Ibu ya, mungkin pengalaman kami ya, karena dulu kami ada beberapa daerah itu banyak kasus yang sebelum menjadi stunting, kasus masalah gizi ya. Ada satu hal, walaupun ini yang si ibunya yang punya anak yang baru melahirkan ya, ibunya tuh sudah bekerja di NGO, kemudian sudah kemana-mana ya, nikah dengan orang asing. Tetapi begitu dia balik melahirkan di daerahnya, semua keputusan dia tidak punya suara sama sekali. Tidak punya suara sama sekali. Yang bersuara siapa? Tokoh adat yang ada di situ. Dan dia harus mengikuti adat. Mengikuti adat artinya kalau sudah melahirkan itu kondisi dia dianggap tidak bersih. Dia harus dijauhkan dari rumah keluarga. Di adat satu rumah, daerah situ adalah daerah yang dingin. Daerah yang dingin ditaruh di rumah itu ada jerami yang untuk membakar supaya menghangatkan. Apa yang terjadi? Bayinya di situ, bayinya menghisap asap. Ya. Itu Bapak Ibu yang terjadi, dan kalau dia melanggar adat, dia akan dikeluarkan dari anggota. Dan kompleks ya. Jadi kalau kita bicara stunting, bicara masalah gizi dan seterusnya, itu memang harus keroyokan. Dari pusat, dari daerah semua, karena penanganannya itu sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Ada yang tokoh agama yang berperan, ada yang tidak berperan juga. Jangan kira tokoh agama berperan semua, ada yang tidak. Tokoh adat yang lebih berperan, ada yang seperti itu. Jadi kita harus paham setiap daerah Indonesia terlalu kompleks, jadi semua harus bekerja bersama-sama. Setuju Pak apa yang disampaikan tadi, memang negara maju mereka akan berbicara obes ya, lebih itu. Ya kita karena memang masih negara-negara yang
menengah ya, maksudnya masih belum terlalu maju. Jadi kita memang masih bergulat dengan berbagai hal termasuk masalah kemiskinan, pendidikan dan seterusnya ya. Harapan kita bersama lah ya, nanti kita bisa mengatasi bersama masalah stunting ya. Kasih. Ya, terima kasih. Tapi yang utama kita tetap optimis. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudah mulai melihat, mungkin tahun-tahun kemarin stunting itu enggak menjadi prioritas ya. Sekarang sudah menjadi suatu hal yang diupayakan. Ya, sepertinya waktunya jam 10 kurang 10. Tetapi mungkin satu lagi untuk mereka ya. Saya pikir ya, kita Pak Daniel yang paling atas dari Barito Timur, Pak, Ibu. Dari mana? Barito Timur. Monggo Pak Daniel silahkan. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan penanya yang pertama tadi, dan kebetulan juga saya juga mengalami, cuma saya ada kesulitan untuk memberikan advice kepada pasangan cantik, sudah suami istri ya. Karena saya juga mengalami begini. Singkat cerita, mereka itu kesulitan anaknya karena tidak memperoleh ASI sebagaimana yang ditetapkan ya. Tadi kan ada sampai 6 bulan, terus bahkan sampai 2 tahun. Nah, mirip-mirip yang dia cuma katanya ASI-nya itu cuma keluar sekitar 2 bulan aja. Lalu setelah itu sudah terapi, sudah pijat. Nah, sekarang ini ketakutannya apa? Pertumbuhan anaknya tidak seimbang. Lalu saya agak kesulitan advice-nya apa, karena saya pun mengalami, karena saya menikah 10 tahun baru dapat anak pertama, dan itu juga istri saya cuma beberapa bulan kasih ASI, habis itu hilang ya, tidak keluar sama sekali. Lalu yang adiknya 5 tahun kemudian juga cuma seminggu. Nah, jadi anak kami ini bisa dibilang anak kaleng ya, karena susu formula terus. Nah, kira-kira ada saran apa yang bisa diberikan kepada pasangan ini, yang mungkin juga termasuk saya kadang agak khawatir juga gitu dengan anak saya yang karena tidak seperti yang diharapkan gitu ya, karena ASI-nya tidak full gitu. Nah, kira-kira saran apa untuk pasangan ini yang bisa saya berikan? Lalu kiat-kiat apa yang untuk mencegah, akhirnya tadi kan ada ini kan sudah berlanjut nih, anaknya sudah bertumbuh, supaya pertumbuhannya itu juga ya minimal mendekati rata-rata seperti itu. Itu aja sih. Langsung saya jawab ya Bu ya. Makasih Bapak untuk tadi yang disampaikan. Jadi banyak ya pengalaman ya, ternyata ya ada berbagai hal ya. Jadi kalau misalnya seseorang ini kan kalau mau menyampaikan kepada calon pengantin ya. Yang pertama tentu kalau sebagai calon pengantin tadi harus siapkan diri ya. Siapkan diri untuk sebagai menjadi calon orang tua. Jadi sudah siaplah mentalnya sebagai calon orang tua. Artinya tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran yang bisa nanti akan menambah nanti kalau setelah dia punya anak gitu ya. Karena kalau kekhawatiran apapun tadi seperti yang tadi kami sampaikan itu salah satu pemicu untuk produksi ASI. Jadi stres itu adalah faktor utama yang menyebabkan produksi ASI itu akan berkurang. Kemudian kalau misalnya nanti yang pertama itu adalah siap mental dulu sebagai calon orang tua. Kemudian yang kedua kalau nanti sudah punya anak, bagaimana cara supaya ASI-nya bisa produksinya banyak? Seluruh keluarga harus paham situasinya si ibu, harus mendukung kondisinya. Ibu itu capek, kondisi capek itu salah satu juga menyebabkan suatu produksi ASI akan berkurang. Pasti punya baby itu akan capek, tetapi paling tidak ada dukungan dari sekitarnya. Ya bisa mengerjakan, membantu pekerjaan yang bisa dibantu paling tidak untuk ibu supaya bisa untuk istirahat. Kemudian kalau kita bicara untuk masalah sisi kesehatan, untuk memproduksi ASI itu bisa dari beberapa makanan tertentu yang bisa untuk memperlancar produksi ASI.
Jadi bisa disampaikan begitu dia siap menjadi seorang ibu, kemudian dia hamil, kemudian itu untuk memperambahkan si produksi ASI tadi ya Pak, untuk makanan tambahan selama menyusui itu ada tambahan makanannya, dilengkapin, kemudian makanan-makanan tertentu yang bisa memperlancar untuk produksi ASI seperti tadi yang disampaikan sudah terbukti itu ada daun katuk, jenis kacang-kacangan, nah itu bisa diberikan kepada ibu lebih memperbanyak supaya produksi ASI lebih baik. Kemudian ada pijat khusus. Pijat khusus ini memang teman-teman konselor sangat paham. Bagaimana bagian mana yang harus dipijat itu sudah teman-teman konselor itu paham. Nanti bisa diberikan, bisa diajarkan kepada keluarga atau pasangan untuk membantu si ibu supaya produksi ASI lebih baik. Tetapi di antara semua itu tidak dipungkiri bahwa memang ada kondisi yang si ibu memang sangat sulit untuk produksi ASI. Beberapa penyakit tertentu juga ada yang menghalangi ya. Jadi bukan karena kalau normal-normalnya mestinya bisa ya, rileks ibunya, kemudian itu mungkin akan pelan-pelan. Ibu bekerja terutama, ibu bekerja tapi sebetulnya di kami di Kementerian Kesehatan kita juga ada loh. Waktu dulu kita ada tuh bisa ibu bekerja bisa memompa ASI, bisa nanti ASInya disimpan, nanti bisa nanti diberikan kepada bayi. Jadi sebetulnya bisa. Tapi kalau in case, kalau suatu saat misalnya kita tidak tahu ada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan si bayi ya untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Nah itu harus ada indikasi dan itu diberikan oleh dokter. Dokter nanti yang akan menentukan kira-kira ini untuk usia segini diberikan apa sih yang harus diberikan supaya tumbuh kembangnya si anak itu tetap sesuai yang seusianya. Seperti itu ya Pak. Tapi kita harus berupaya juga untuk membesarkan hati ibu bahwa ini bisa kok. Cuma memang dan jangan khawatir, jangan terlalu khawatir ASInya sedikit, babynya nggak cukup. Oh enggak, karena lambung bayi itu tidak seperti yang kita pikir ya. Satu hari dia masih kecil sekali seperti kelereng begitu. Kemudian nanti seminggu dia cuma sebesar apa gitu ya, masih kecil gitu. Jadi dengan beberapa air yang susu ibunya itu sebetulnya sudah mencukupi ya. 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 Langsung ini. Biar kedengeran ya Pak. Jadi, satu tadi bersangkutan dengan air ASI yang diperas, disimpan di kulkas. Jadi kalau istri saya itu ASInya banyak. Tapi satu waktu ada tetangga, kenalan gitu kan ASInya sedikit. Boleh tidak ASI itu dibagi? Sehat atau tidak? Nah ini kan kasus ya. Istri saya pernah lakukan. Kalau dipompa kan banyak ya kadang sampai melimpah. Jadi kadang ada yang membutuhkan dikasih. Kemudian yang kedua yang sering ditemui itu bukan masalah tidak bisa produksi ASI. Tapi si bayi gagal untuk isep putingnya. Karena putingnya itu masuk. Nah kalau yang dulu kalau digigit kan dikasih nepel tuh. Aman. Nah kalau yang masuk ini kan kalau orang-orangnya masih ada dikasih benang ditarik. Nah apakah itu dengan dipijit juga atau ada apa ya? Ada terapi khusus itu saja sih. Terima kasih. Makasih Bapak. Ini satu isu ya di Indonesia kalau ASI donor itu masih menjadi boleh tidak boleh ya. Jadi kita masih mungkin di negara kita itu sangat diatur ya. Jadi sampai saat ini untuk ASI donor itu kita ada peraturannya. Jadi boleh tidak? Kita sudah bahas itu sebetulnya. Itu sudah jauh sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan ASI donor. Permasalahannya kita ini kan ada berbagai pemuka agama dan ada agama yang memang tidak boleh loh. Harus dicatat, boleh dengan catatan harus dicatat siapa penerimanya dan ini dianggap sebagai tidak boleh nanti kalau nanti dewasa dia tidak boleh menikah ya kalau nggak salah ya. Ada aturannya saya lupa. Itu kalau nggak salah waktu kemarin kami saya sempat waktu itu ikut ya waktu itu pembahasan itu dengan teman-teman dari MUI waktu itu. Jadi sangat ketat untuk Indonesia untuk ASI yang donor ini. Jadi memang ada peraturannya. Boleh tidak itulah kita ini ada peraturannya. Jadi ada poin-poinnya dengan catatan begini dengan syaratnya begini. Jadi memang kita lagi bahas itu ada peraturannya Pak. Kalau yang kami tahu ada beberapa negara yang lain
kebetulan waktu itu saya pernah ikut waktu itu dalam satu pertemuan, waktu itu kita ada terkait dengan breastfeeding ya. Breastfeeding waktu itu diundang WHO waktu itu. Jadi kami melihat dari beberapa yang best practice-nya dari Vietnam, mereka punya tuh. Vietnam itu maju sekali, dia punya ada Bank ASI, kemudian dia kasih lihat dan mereka, tapi kan kita beda ya. Kita kan luas sekali, kalau mereka kan negara begitu kecil ya diatur negara begini, mereka semuanya ini, mereka punya dan itu berjalan mereka punya itu ada yang menaunginya gitu loh. Ada satu kayak apa board yang menaungi gitu ada. Tapi di Indonesia kita aturannya tuh sampai ini masih kita atur ya. Kemudian yang satu tadi pertanyaan Bapak, kalau misalnya putingnya masuk, ya putingnya masuk, itu kita biasanya memberikan kan nggak bisa anaknya stres, nggak bisa nyedot, dia stres, nggak bisa dapat minum. Diakalinnya bagaimana? Kalau dulu waktu kami pelatihan itu, kita ada tekniknya. Jadi tekniknya itu kayak diperah gitu, ibunya sudah memerah si ASI. Masuklah ke dalam satu botol ya. Kemudian ditempelkan di putingnya ibu, pura-puranya si bayi itu menempelkan di dalam putingnya ibu supaya apa? Supaya ibunya itu ada penempelan dekat dengan dadanya ibu. Ibu nyaman, babynya nyaman mendengarkan detak jantungnya ibu. Tetapi sebetulnya yang diisap itu adalah dari botol yang sudah diperah. Memang tidak bisa dia. Kita harus tarik, tetapi si puting palsunya, bohong-bohongannya itu ditempelin ke dada ibu. Tapi sebetulnya di bawahnya itu sedotannya itu dipakai ke dalam si botol yang asinya yang sudah diperah oleh ibunya. Kita pakai teknik begitu Pak, kalau dulu ya. Kami waktu itu pakai tekniknya begitu. Jadi si ibu merasa nyaman, memang dia tidak bisa, akan sangat sulit. Karena begitu anak mau ngisep, begitu dia lepas, masuk lagi putingnya, dia stres. Tapi kita mengakalinya adalah kita perah dulu. Itu tetap asinya, asi ibunya gitu kan. Tapi dengan kita mengakali dengan tekniknya, tapi ibunya juga nyaman karena babynya nyaman. Dia merasakan kedekatan ya, bondingnya, kedekatan dengan ibunya. Detak jantung ibunya itu menenangkan baby dan ibu juga happy. Tapi ya itu caranya supaya si baby dapat ASI, ibu juga nyaman ya. Gitu. Iya, terima kasih untuk Bapak yang pertanyaannya. Ini nanti nggak habis-habis ini ya. Tadi sebentar ya Pak, sebelum ditutup, ada satu pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali. Itu pertanyaannya adalah dititipkan ini tadi, bagaimana mengatasinya kalau di daerah yang sangat terpencil, toko aja tidak ada. Sehingga mengatasi kalau tidak keluar ASI sama sekali Bu. Tapi di daerah terpencil yang untuk beli SGM aja, itu enggak bisa. Bagaimana mengatasi? Mohon maaf ya Pak sebelum ini. Ini penting karena yang ada di sini kan mesti yang ada di Jakarta. Tetapi kalau yang ada di online bisa aja dari tempat-tempat yang sangat terpencil. Monggo Bu. Ya. Case per case ya, kasus by kasus, tetapi dari pengalaman kami ya Bu ya. Sebetulnya ibu itu secara alamiahnya kalau dia disiapkan ya, persiapan mentalnya baik, dia siap menjadi seorang orang tua, jadi calon ibu, happy dia dengan kehamilannya, ASI itu tidak ada masalah. Itu dari Tuhan, itu begitu Tuhan itu baik, itu sudah disiapkan. Jadi dari pengalaman kami itu tidak ada begitu. Tidak ada seperti itu kalau ini dengan kondisi yang sudah disiapkan. Dukungan dari keluarga, kemudian dia memang siap menjadi seorang ibu. Otomatis dia bisa akan ada ASI. Itu sudah disiapkan Tuhan. Tetapi kalau dengan kita nggak tahu ada berbagai hal, penyakit lah, atau kondisi kecemasan lah, atau apa misalnya ya. Nah ya, di seterpencil-terpencilnya tetap ada kan tempat pelayanan kesehatan. Pasti ada ya. 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 Terima kasih Dok, saya Yusmaliani dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Fakta ini saya temukan pada waktu Januari yang lalu kami mission trip dari Jakarta. Kami mendapati di salah satu kampung namanya Kampung Masewe itu jauh dari kota dan kami datang pustu sudah lama tidak beroperasi. Dokter yang kami bawa dari Jakarta itu sudah berdebu tempat klinik itu kami pakai. Lalu kasusnya ada ibu yang tidak pernah
sejak melahirkan tidak punya ASI, dan dia datang ke klinik kami waktu itu dan dokter bilang saya nggak punya, nggak ada apa-apa yang saya bisa beri karena memang kami tidak persiapan. Nah, lalu di grup saya ini ada pertanyaan, Bu Pendeta tolong tanyain, kalau ada kasus yang betul-betul bayi itu lahir, karena kan saya bilang di grup, ingat ya, karena itu kebiasaan kami di sana, bayi dikasih tadi madu, air tajin, terus pisang. Nah, lalu mereka jawab, Bu, tapi kalau misalnya sama sekali tidak pernah baik, makanan apa yang cocok? Dan itu betul, tidak ada toko yang menjual formula. Kalaupun ada satu-satu, tapi itu susu kental manis, itu aja. Itu jalanan masuk, Bu, belum bisa dijangkau mobil. Itu bisa kami pakai waktu itu karena ada kemarau, tapi kalau hujan nggak bisa. Nah, ya itu kira-kira bagaimana untuk menyampaikan makanan yang cocok untuk bayi kayak begitu. Terima kasih, Dok. Saya sulit untuk menyampaikan ya Bapak Ibu. Karena begini ya, makanan yang cocok untuk baby itu adalah ASI. Kalau dia dapatkan, apalagi baru lahir ya. Kalau dia tidak dapatkan itu, misalnya gak ada bisa ibunya dengan kondisi-kondisi yang sulit, dengan kesehatan indikasi itu, gak keluar ASInya. Apa yang bisa diberikan? Yaitu pengganti ASI. Pengganti itu apa? Formula yang cocok untuk baby. Itu yang paling buruk yang bisa kita berikan. Kalau nggak ada, kita punya nggak yang tetangga-tetangga yang punya ASI? Donor ASI. Kalau nggak punya, lah sekarang mau makanan apa? Karena kalau kita misalnya menyarankan, oh dia pakai ini, perutnya belum ada enzim itu. Jadi bukan menyebabkan dia sehat, malah dia kembung, malah dia jadi susah nanti. Jadi kalau misalnya kondisinya sampai seburuk-buruk ini, ada nggak di sekitarnya yang punya ibu yang melahirkan, yang punya ASI? Ya paling buruk ya begitu, kalau memang tidak ada formula yang bisa diberikan. Itu dari pilihan, dari sekian pilihan yang memang itulah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Tetapi apa menu makanan yang bisa kita berikan? Akan sangat sulit kita memberikan menu makanan apa. Karena yang paling cocok itu betul ASI, kalau enggak ya pengganti yang tadi formulanya nggak ada, formula untuk baby nggak ada, susu formula yang untuk baby itu yang paling buruk kalau semua ini nggak ada gitu kan. Kalau itu nggak ada nggak keluarga yang lain yang punya ASI yang bisa ngebantu? Jadi saya kalau dari pengalaman kami ya Bu, kalau si ibu dipersiapkan dengan baik, itu pasti dengan otomatis itu secara naluriah ya. Kecuali kalau dia ada penyakit khusus ya, yang menyebabkan ASI tidak keluar. Tetapi kalau kondisinya normal-normal, itu sudah dipersiapkan, itu sudah ada ini enggak. Jadi itu sih Bu, saya akan sulit kalau kita tanya, ada nggak makanan ini? Ya memang nggak ada makanan yang bisa diberikan pada baby segitu ya. Ya itu paling cocok ya ASI. Kalau memang ASInya nggak ada, mau nggak mau, ya indikasi yang medis yang bisa diberikan adalah penggantinya dengan formula yang memang khusus untuk baby gitu loh, sesuai dengan usianya gitu. Ya. Saya belum bisa memberikan informasi itu Bu, karena saya tidak tahu. Dokter, Saya tidak tahu karena belum ada yang menyampaikan kepada kami bisa dengan ini. Tadi saya kan tidak berani ngomong ya, karena saya tidak punya pengalaman itu ya. Jadi saya menyampaikan yang memang yang saya tahu ya. Jadi kalau ditanya ini pengganti ini, tidak ada pengganti kecuali ASI. ASI itu yang terbaik untuk bayi. Ya, jadi kalau disiapkan, makanya kita butuh teman-teman di sini itu mendukung supaya memberikan edukasi kepada calon pengantin. Kalau sudah mau menikah, sudah siap menjadi seorang orang tua, jadi ibu, persiapkanlah mental dengan baik. Siapkanlah kesehatan tubuhnya dengan baik. Nanti sebentar lagi teman kami Dr. Fida akan menyampaikan kesehatan reproduksi dan seterusnya. Siapkan seluruhnya dengan baik supaya nanti anak lahirnya baik, ibunya juga sehat, bisa ASInya banyak gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan untuk pertanyaan yang terakhir itu. Ada standar, tetapi kan nggak mungkin kita memberikan jawaban yang di luar standar ya Bu Dokter. Jadi mungkin ada sesuatu yang perlu dibicarakan case khusus ini.
Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Pak, ini saya dimarahi oleh Ibu cukup. Jadi saya harus agak tegas ini ya Bu ya. Pak, nanti mungkin di luar bisa bertanya kalau mau di-sharekan nanti setelah itu. Ya, terima kasih untuk Dr. Juliana yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Dr. Juliana. Mungkin ini adalah yang pertama, nanti akan yang kedua disampaikan pertanyaannya. Mungkin berkait ya Pak ya. Oh beda, kalau gitu sambil ngopi ya Pak. Ya, terima kasih untuk materi. Langsung ya Bu, karena foto bareng Bu. Jadi Foto bareng dulu. semua ingin kehadiran Ibu dirasakan. Ya, terima kasih. Kita akan foto bareng. Kami serahkan kepada MC kembali. Ya, kita berikan aplaus untuk narasumber di sesi pertama materi kita pada pagi hari ini. Setelah itu kita akan foto bersama. Sepertinya semuanya saja ya. Dari sana aja, dari sini. Jadi dari sini, dari sana langsung.